Baik, sekarang kita tengok, maaf ya. Kita lihat average rate of change. Apa itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia apa? Felicia apa arti terjemahannya ini average rate of change? Kalau diartikan ke bahasa Indonesia, kita terjemahkan apa kira-kira? Tingkat perubahan rata-rata. Ya, rate of change artinya laju perubahan, tingkat perubahan rata-rata. Average berarti laju perubahan. Average rate of change laju perubahan. Jadi laju perubahan rata-rata. Ya, oke, betul. Average rate, sebenarnya average rate of change itu seperti kalian menghitung rata-rata aja. Rata-rata data itu dari berapa sampai berapa udah ditambah dibagi intervalnya ya. Seperti ini. Contoh misalnya gini. Grafik ini gedein aja ya, kita besarin ya. Ini apa supaya enak melihatnya. Ini grafik ya, kalau kita lihat menunjukkan produksi suatu busana yang diproduksi oleh perusahaan REC Ltd pada suatu during one morning of work. Jadi kalau one morning of work berarti yang namanya morning kalau kerja kantor itu dari jam berapa sampai jam berapa. Kalau kerja di kantor masih dikira morning pagi dari jam 8 sampai jam 12 ya. 12, 11 ya gitu ya. Sampai jam 12 lah. Ya. Dari jam masuk kerja sampai jam 12 siang itu kira pembagian kerja di kantor sebagai morning. Nah, ini adalah grafik daripada pekerjaan karyawannya dalam memproduksi busana, ya katakanlah jas atau pakaian apapun ya dari data pagi, ya pekerjaan pagi dari jam 8 sampai jam 12. Ya. Nah, sekarang kita mau melihat ini. Lalu industrial psychologist, maksudnya psikologi industri, telah menemukan kurva seperti ini untuk uh, tingkat apa pegawai ya karyawannya ya untuk tingkat output kerja ya dari pegawai dari suatu pabrik ya seperti itu ya. Nah, kita lihat di sini berapa banyaknya suits atau pakaian yang diproduksi dari jam 9 pagi sampai jam 10 pagi. Ada yang bisa lihat? Jawabannya dari situ ya. Kalian lihat jam 10 pagi ada di sini. Ya, nih 10 AM. Jumlah yang dia produksi ada berapa? Kayaknya ini kalau jam 8 itu dianggap 0, jam 9 dianggap 1, jam 10 dianggap 2. 2 itu 2 jam sejak bekerja. Mereka memproduksi 55 pakaian atau busana ya. Kemudian jam 9 mereka memproduksi sebanyak 20. Maka kapasitas produksinya dari jam 9 hingga jam 10 adalah 35 pakaian. Kurangin aja ya, 55 dikurang 20. Nah, kita lihat di sini, mengapa di sini dikatakan 35 itu menyatakan slope atau kemiringan garis dari P ke Q. P itu jumlah produksi pada jam 9 pagi dan Q jumlah produksi pada jam 10 pagi. Ini selisih antara jam 10 jam 9 adalah 35 baju. Karena itu langsung bisa dikatakan sebagai slope atau kemiringan, gradien itu kan delta Y dibagi delta
X. Nah, delta Y-nya di sini 35, delta X-nya kebetulan dari jam 9 ke jam 10 hanyalah 1 jam. Jadi itu otomatis 35 ini juga menyatakan kemiringan garis. Ini kalimat ini juga dia dapat dinyatakan rata-rata, average rate of change, rata-rata produksi dari jam 9 sampai jam 10. Gitu ya. Nah, kalau pertanyaannya lagi dibuat, berapa average number of suits produced per hour dari jam 9 sampai jam 11, berapa rata-ratanya? Karena ini selama 2 jam, dari jam 9 sampai jam 11, kita lihat di jam 11 produksinya. Jam 11 itu ini 3 jam dari jam 8, 64. Jam 9 ini 20, maka 64 dikurang 20 dibagi 2 jam. Karena jam 9 ke jam 11 2 jam. Maka itu rata-rata average rate of change-nya adalah 22 pakaian per hours. Ini adalah slope juga. Jadi tiada lain yang namanya laju perubahan rata-rata atau average rate of change itu tiada lain adalah gradien, ya, gradien garis lurus. Ya, nanti ada lagi yang bukan average rate of change, ada lagi namanya instantaneous rate of change. Coba sekarang kalian lihat ini, Bapak mau coba kalian hitung average rate of change-nya dari A, B, dan C. Silakan. Ini aja, yang A saja, nggak usah tiga-tiga ya. Silakan. Ya, ini. Average rate of change pada bagian yang A. Silakan. Ini. Bisa dibuat. Mana tadi? Ah, ini. Tunggu dulu. Ini sudah ada answernya. Nih. Tolong dijawab ini aja. Ini simple lah, nggak susah. Gampang aja nih. Nah, ini kalau bisa ya 1-2 menit juga ya siap. Atau dijawab dengan by word saja, dengan disebut aja. Berapa itu? Ada yang mau jawab? Silakan. Hitung langsung berapa average rate of change-nya. Yang A saja. Gimana? Angel? Kan average rate of change kan sama dengan average rate of change, laju perubahan rata-rata, itu setara dengan katakanlah delta Y dibagi delta X. Ya kan? Atau kita katakan Y2 dikurang Y1 per apa? Nah, coba kalian masukkan. Ini Y-nya sama dengan X square. Sekarang kalau X2-nya, kan X1-nya 1 ya, X2-nya 3, Y2-nya berapa? Kan gitu. X1-nya 1, Y1-nya berapa? Ini dong, berapa Y2-nya? Kalau X2-nya 3. Ini dong. Masukin aja udah dong. Masukin aja X sama dengan 3 ke dalam Fx. Nih. 9, Pak. 9 kan? 9. Otnil, ini berapa? X1, Y1-nya? 1 nih, Pak. 1, ya. Kan 1 kodak. Ya. Ini Y2-nya 9, Y1-nya 1, X2-nya 3, 1. Maka kita akan punya 8/2. Jawabnya berapa? 4. Ya. Unitnya nggak tahu, karena ini hanya dinyatakan dalam bentuk fungsi. Kita nggak tahu apakah dia produksi atau apakah biaya per jam atau apa, itu tergantung kepada persoalan. Nah, ini karena tidak ada dinyatakan apapun, maka kita tidak menyebutkan unitsnya apa. Ya, it is a free of units, bebas daripada units. Ya. Nah, kalau begini gimana? Misalnya memori. Ini case memori ya.
Coba kalian lihat kasus ini, memori. Daya ingat, ya. Memori atau daya ingat. Coba dicek. Kira-kira nih, ayo dong yang lainnya mana nih? On cam lah. Coba ini. Kameranya hidupin ya. Ya, hidupin. Nisma mana? Diana, Putri, Reno, Histin. Halo, Histin. Kalian di mana ini? Sekarang lihat. Ya, coba kita lihat problemsnya. Apakah ini mudah terbaca di layar kalian, di device kalian? Kalau nggak terlalu kecil, Felicia. Nampak jelas ini soalnya. Ini nampak jelas, kira-kira? Jelas, Pak. Oke, coba deh dikerjain. Ya, silakan. The total number of words. Ya, banyaknya kata-kata. Banyaknya kata-kata itu M ya. M itu singkatan memori. M dalam kurung T, memori dikaitkan dengan waktu. Banyaknya kata-kata M yang bisa dihafal oleh seseorang dalam waktu T menit dinyatakan dalam kurva ini. The number of words memorized. Dari menitnya ya, 08 sampai berapa menit nih? 40 menit ke atas. Menurut kalian ada tidak peningkatan, Felicia? Memorinya meningkat nggak itu dari kurva ini? Meningkat. Meningkatnya kira-kira hingga menit ke berapa? Menit ke 24. 24 ya. Ya betul. Setelah 24 menit, menurut grafik, teori grafik ini, kira-kira Felicia, apa yang bisa Felicia katakan? Sama terus saja. Stagnan ya, betul? Stagnan. Artinya ya dengan bertambahnya menit, maka itu rata-rata berarti di angka berapa kata itu? Karena kan yang subu Y-nya M, banyaknya kata-kata, banyaknya kata ya, word. Di berapa kata rata-rata orang bisa maksimumnya itu? Felicia lihat. Setelah 24 menit. Tengok ya. 25. 25 betul. Kan itu X-nya kan, subuh X-nya kan 24. Mau 24, mau 32, mau seterusnya tetap. Artinya paling banyak ya, paling banyak sekitar 25. Ya, peningkatan ada dalam 24 atau 25 menit pertama. Oke. Sekarang coba dijawab ya. Kalian jawab ya dua pertanyaan ini, A dan B. Next week, minggu depan kita bahas tentang diferensial ya, atau turunan. Find the average rate of change. Carilah laju perubahan rata-rata of M. Dari berapa banyak kata yang bisa diingat. ST change. Ketika T waktunya berubah dari 0 menit hingga 8 menit. Kemudian dari 8 hingga 16. Dari 16 hingga 24. Bapak mau tolong coba Felicia sebutkan dari 24 ke ada 40 situ Kak? Enggak ya. Kita coba punya 36 ya. Dari 24 ke 36. Average rate of change-nya berapa Felicia? Average of Average rate of change-nya berapa? Tanpa Felicia banyak hitung. itu Tanpa sama, jadi rata-rata 25. berapa? Kan gini kan? Ya, berapa itu? Ini kalau Bapak minta dari from menit ke 24 until 36 dan seterusnya.
Tanpa hitung repot-repot berapa? Pembilangnya nilainya pasti berapa, Felicia? Nol. 0 ya, betul. Pembilangnya 0 kan? Karena kalau atas 0 ya kan nilainya sama itu. 25 dikurang 0. 0 per X. Ya, berapapun X-nya, whatever, terserah aja. Tapi 0 per berapapun, hasilnya pasti berapa? 0. Jadi, average-nya dan 0 aja. Nggak ada perubahan. Ya. Tidak ada lagi perubahan sih. Konstan. Ya. Oke. Bapak rasa ini nggak usah lagi kalian hitung. Prinsipalnya tetap sama. Nah, selain average rate of change, satu lagi, mungkin ini di closing-nya ya Bapak tutup, yaitu tentang apa itu? Nah, ini coba bisa nggak diterjemahin tuh kira-kira? Apa terjemahan instantaneous rate of change? Ini terjemahannya nih ada di sini Bapak tulis. Tapi Bapak tutup dulu, Ornel. Ya. Ornel apa terjemahannya? Itu gimana yang bilang bahasa Inggrisnya? Pronunciation-nya entahlah, tapi instantaneous rate of change. Rate of change tadi apa tadi? Laju perubahan. Rate of change laju perubahan. Apa arti instantaneous? Instantaneous, instantaneous apa ya? Instan. Cons, Kopi instan. Kalau constant. kalau kopi instan artinya apa? Mie instan. Yang instan-instan itu cepat ya. Sesaat, Ya, sesaat, seketika, betul. Ya. bentar ya. Seketika, sesaat. Jadi itu instantaneous rate of change adalah laju perubahan sesaat. Sesaat itu maksudnya seketika, pada momen itu saja. Kalau apa bedanya rate of change, average rate of change dengan instantaneous rate of change? Apa bedanya? Jadi gini, kalau rate of change tadi, laju perubahan rata-rata itu terjadi dalam hitungan interval di penyebut waktunya atau X-nya dari berapa sampai berapa. Seperti ini kan. Nih, ini dari 0 sampai 8 menit kan cukup lebar. Betul? Bahkan dari 8 menit ke 9 menit, walaupun hanya 1 menit, tetap kita pandang sebagai yang lebar. Nah, kapan dia kita anggap sebagai sempit? Jadi seketika atau sesaat itu artinya terjadi pada satu titik tertentu yang sangat sempit. Ya, waktunya sempit, tipis. Itulah yang nanti kita kategorikan sebagai instantaneous rate of change. Nah, seperti ini. Dalam hal dia menjadi kapan rate of change, average rate of change itu becomes the instantaneous rate of change, ya, when itu terjadi kalau kita mengambil limit. Jadi kalau rate average dari menit ke-5 sampai ke-10. Tapi kalau di menit ke-5 saja, nah itu sudah instantaneous rate of change. Oleh karenanya, yang kita tuju di sini adalah limit. Jadi, instantaneous rate of change ini adalah limit. Nah, arti instantaneous rate of change ini, kalau di minggu depan nanti kita akan bahas turunan, inilah definisi turunan itu sendiri. Ya, jadi repetitif atau turun seperti ini. Coba tengok ini. Ini kalian akan lihat. Nah, coba baca soal ini. Kita sampai jam 6 ya. Sampai jam 6 ya. 10 menit lagi. Coba lihat bedanya A dan B. Pertanyaan A mengatakan apa kalau rate of change-nya average? Dari berapa ke berapa? Menit detik kedua hingga detik keempat. Cukup lebar nggak jarak itu? Lebar. Bilangan itu kalau dari 1 detik ke 2 detik, kita nggak cerita yang namanya detik, itu satu tarikan napas atau satu kedipan mata juga sudah 1 detik. Kan gitu kan? Bukan itunya. Dari segi angka, dari segi interval bilangan beril, dari 1 ke 2 itu cukup dianggap lebar. Ya. Nah, jadi dari jarak antara dua bilangan bulat yang terdekat itu cukup lebar walaupun selisihnya cuma 1. Nah, ini bisa kita kategorikan sebagai average rata-rata. Kita masukin aja. Jelas ya? Masukin aja. Nah,
Kedua, kapan dia menjadi instantaneous rate of change? Nah, jadi ketika kalian mau menghitung di sini pas di 4 detik, nah itu di 4 detik itu kan gimana? Hanya di satu poin titik. Itulah yang namanya nanti instantaneous rate of change. Kita tengok contoh pada natural science seperti ini. The distance, jarak dalam satuan kaki of an object dari suatu benda from a starting point dari titik awal dia mulai bergerak dinyatakan oleh ST. Persamanya S itu distance-nya ya. ST bukan S kali T, jaraknya sebagai fungsi variabel T. Ya, jaraknya yang ditempuh sebagai fungsi T dinyatakan oleh 2T kuadrat dikurang 5T ditambah 40. Di mana T-nya dalam detik. Nah, ini udah nggak usah bahas lagi deh. Berapa? Oh, coba. Kenapa dia menjadi velocity? Kenapa menjadi velocity? Kan ditanya, find the average velocity. Kok jadi velocity? Kok jadi kecepatan gitu? Silakan. Karena hasil bagi antara jarak terhadap waktu. Betul? Ini kan S ini jarak. Kalau secara dasar, ilmu alam dasar, jarak dibagi waktu kan rata-rata kecepatan. Iya kan? Makanya dia 7. Berarti 7 ini apa mau dikatakan nilai unitnya? 7, ini meter ya, 7 kaki per detik. 7 feet per second. Nah, sekarang kalau kita cerita instantaneous rate of change, kalian pakai limit. Cara satu pakai limit, cara dua investigasi aja. Nilainya di sekitar kiri, di kiri 4, 3,999, dan di kanan 4, 4,001. Tapi ya sudahlah, kita pakai limit aja. Ya. Kita pakai limit, hitungannya seperti itu. Oh, ini nggak ada jawabannya. Coba tolong dihitung, silakan. ST-nya 2T kuadrat dikurang 5T tambah 40 ya. Ini ST-nya. 2T kuadrat dikurang 5T tambah 40. Berarti kita mau mencari instan T rate of change itu sama dengan limit ya, ST, ya kan? Di mana T-nya menuju angka berapa? Kalau kita tanya, karena kita ditanya 4 detik. Itu ketika T-nya menuju angka 4 ya. Sekarang coba masukin. Berapa itu? Silakan. Nah, ini bukan karena dia velocity, ya, karena dia adalah kecepatan. Kita tahu bahwa kecepatan itu adalah S2 dikurang apa? S1 per T2 dikurang T1. Jadi limit daripada S, nah ini T ditambah delta H ya. Ini limit 4 ya, karena dia di 4. Kita buat 4 ditambah H atau delta X, terserah kecil saja, dikurang S di 4 dibagi dengan H, dengan catatan hanya menuju 0. Nah, ini kalian bisa menghitung dengan memasukkan ini. Dimasukkan aja. Ini menjadi limit, ini dimasukin. Artinya, apa artinya S4 tambah H? Berarti semua T di sini ST akan berubah menjadi 4 tambah H. Jadi 2 dikali 4 tambah H kuadrat dikurang 5 dikali 4 tambah H ditambah dengan 40. Itu ya. Nah, itu dia. Jadinya seperti itu. Tuh, dikurang 5 dikali 4 tambah H
ditambah 40 dikurang S4. Nah, S4 itu sendiri nilainya ketika T-nya 4. Itu berarti value-nya adalah 2 dikali 4 kuadrat dikurang 5 dikali 4 ditambah 40. Berapa itu? 16 kali 2, 32 dikurang 20, 12 ditambah 40. Ya, itu kita akan punya sekitar 52 ya. Nanti dikurang 52 dibagi dengan H, perubahan yang kecil di mana H-nya menuju 0. Nah, coba kalian masuk ke Wolfram Alpha, silakan. Bisa kalian masuk ke Wolfram Alpha, tolong. Silakan masuk ke aplikasi, ke Wolfram Alpha. Kita hitung secara cepat aja ya. Coba kita take time untuk menghitung ini lebih cepat. Nih, Bapak kirimkan sama kalian ininya ya. Apa tuh? Biar Bapak kirimkan sama kalian soalnya melalui WA. Ini. Coba dihitung berapa hasilnya. Pakai limit. Ya, pakai hitung limitnya tapi dengan menggunakan aplikasi Wolfram Alpha. Silakan. Nih. Nih. Nah, ini penutup ya. Penutup aja hari ini. Silakan. Nih. Hmm. Coba cek di grup ya. Mana ya? Sebentar. Sih. Oke. Coba kita cek yang. Nah, silakan pakai Wolfram. Hitung aja pakai Wolfram, silakan. Ya. Jadi ini. Oke. Ya. Bisa dihitung. Masukkan ya ini limit. Coba dihitung. Ini. Bentar ya. Oke. Nah, ini. Coba semua kalian coba juga memasukkan ya. Silakan dimasukkan ini dalam limitnya ini. Tulis di sini ada ini limit. Cari limit di sini. Coba dicari. Mana itu limit? Mungkin nih. Ya. Tengok. Kita hitung limitnya. Silakan. Pakai ini ya. Oke, cari di sini pakai limit. Ini ada limit ya nih. Klik aja nih, limit. Nah, H menuju 0. H menuju 0. Terus dibuat di sini fraction. Kalian bikin tombol pecahan ya nih. Tadi soalnya apa? Ini tadi soalnya. Ya kan? Ini dia problem C ini. Ini. 2 kali 4 tambah H kuadrat. Ya. 2 bracket 4 angkat 2. Terus ditambah atau dikurang? Tengok lagi. Dikurang 5 kali H tambah 4. Ya. Kurang bentar.
5 kali 4 tambah, ya 4 tambah H ya. Terus ditambah 40 kalau nggak salah. Ya kan? Dikurang 52. Tambah 40, kurang 52. Dibagi dengan H. Di mana hanya menuju 0. Kita try enter. Ya, berapa jawabannya? Nih, 11. Jadi instantaneous rate of change-nya adalah 11. Jadi dengan menggunakan aplikasi Wolfram Alpha, kita tahu ini bukan kecepatan rata-rata, kecepatan pada saat. Nah, itu dia ya. Ini artinya kecepatan pada saat apa tadi itu? Ini mana tadi? Nah, ini kecepatan pada saat waktunya yang diminta ketika pas di 4 menit atau 4 detik. 4 detik ya, seperti itu. Ya, ini. Jadi dengan menggunakan limit. Nah, angka 11 ini bukan average rate of change, melainkan instantaneous rate of change. Itu perbedaannya. Oke. This result ini adalah kecepatan laju perubahan sesaat, kalau bahasa Indonesia saja ya. Ini laju perubahan sesaat. Oke, bukan laju perubahan rata-rata. Ini bukan laju perubahan rata-rata. Nah, itu dia ya. Jadi Bapak rasa itu ya sekilas tentang average rate of change dan yang semisal ya. Dan nanti kalian tolong coba tengok ini file berikutnya tentang ini. Mungkin bisa maju ya, nanti Bapak kasih tugas. Coba cek di sini kasus pada Standard & Poor, yaitu perusahaan pemeringkat atas saham dan obligasi. Kita lihat dalam limit, laju perubahan rata-rata menggunakan data numerik, kemudian laju perubahan sesaat pada grafik. Nah, nanti minggu depan kalian maju ya. Kita di kelas ya, Audil ya. Bapak kasih lagi tugas kelompok, silakan ini. Kayaknya seperti itu. Bapak rasa kita cukupkan saja kuliah kita hari ini. Sampai jumpa lagi minggu depan ya. Terima kasih. Oke. Bapak cukupkan, terima kasih.